menampilkan pemakalan selanjutnya. Mudah-mudahan pemakalan ini bisa tampil maksimal sehingga presentasi ini dapat diterima oleh rekan-rekan lainnya. Kepada pemakalan kami persilakan untuk membacakan dan menampilkan makalan minimal 5 maksimal 10 menit. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Dr. Sulasana Iman selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah peradaban Islam serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Salawat berdikari salam kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat kita bakal mendapat syafaat beliau di yaumul akhir. Baiklah, perkenalkan nama saya Aziza Rahma selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi yang akan dibawakan oleh kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fauzia Putih sebagai materi pertama. Baca tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah. Nama dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdul Hashim kakek Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Dan Ali bin ada 14 nama-nama khalifah dinasti Bani Umayyah yang berkuasa. Yang pertama yaitu ada Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai dengan 680 Masehi. Yang kedua Yazid bin Muawiyah pada tahun 60 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid pada tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Yang keempat ada Marwan bin Hakam 65 sampai 66 Hijriah atau 684 sampai 685 Masehi. Yang kelima Abdul Malik bin Marwan pada tahun 66 sampai dengan 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Yang keenam ada Walid bin Abdul Malik pada tahun 86 sampai 97 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 97 sampai 99 Hijriah atau 715 sampai 717 Masehi. Yang kedelapan ada Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Yang kesembilan ada Yazid bin Abdul Malik yaitu pada tahun 101 sampai 105 Hijriah atau 720 sampai 724 Masehi. Yang ke-10 ada Hisham bin Abdul Malik pada tahun 105 sampai 125 Hijriah atau 724 sampai 743 Masehi. Yang ke-11 ada Walid bin Yazid pada tahun 125 sampai 126 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12 ada Yazid bin Walid pada tahun 126 sampai 127 Hijriah atau 744 sampai 745 Masehi. 132 Hijriah atau 745 sampai 750 Masehi. Terima kasih kepada materi pertama. Materi kedua menjelaskan materi. Baiklah, terima kasih moderator. Saya berani menyampaikan tentang peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Terbentuknya dinasti Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali menyatakan identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Juga merupakan fase ketika kekuasaan Islam yang berlangsung selama lebih kurang 1 abad atau 661 sampai 750 Masehi. Kemajuan yang dicapai Bani Umayyah. Secara umum,
bagaimana organisasi kehakiman menuju bidang sosial. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baiklah, kepada saudari Rohida dan saudari Asmina, silakan dimulai dari Rohida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohida Batubara. Di sini saya ingin bertanya tentang apa saja yang menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada saudari Asmina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebelumnya pertanyaannya, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah? Sekian. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Baiklah, saya Siti Fauzia Ramzi akan menjawab pertanyaan dari saudari Rohida. Penyebab runtuhnya dinasti Umayyah yaitu kemunduran dinasti Umayyah yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terjadi perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Kebanyakan dari khalifah dinasti Umayyah lalai dalam menjalankan roda kepemimpinan, semakin meruginya konflik antara suku Arab utara dan selatan. Baiklah, kepada saudari Rohida, silakan memberikan jawaban. Alhamdulillah, jawabannya dapat saya pahami. Terima kasih jawabannya. Baiklah, saya Rafni ingin menjawab pertanyaan dari saudari Asmailina. Yang pertanyaannya, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah? Pola pendidikan Islam pada periode dinasti Umayyah yaitu pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikannya bersifat desentrasi. Desentrasi saya jawab, saya mulai kalau menjawab. Pada saudari Asmailina, Alhamdulillah, jawaban dapat saya pahami. Terima kasih kepada saudari Agni. berakhirnya sesi tanya jawab. Selanjutnya kita masuki sesi tambahan jawaban maupun kritik dan saran kepada teman-teman. Silakan. Sepertinya tidak ada, maka saya lanjut kepada sesi penyampaian kesimpulan. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah dimulai ketika masa Khalifah Ali. Pada saat itu Muawiyah menjabat sebagai gubernur di Damaskus dan juga masih kerabat Utsman menuntut atas kematian Utsman. Dengan taktik dan kecerdikannya ia mempermainkan emosi umat Islam. Muawiyah tidak mau menghormati Ali dan menyulitkannya pada sebuah dilema. Menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima status sebagai